Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan dengan tema membedah efektivitas penggunaan hutang negara dan hutang pemerintah. Tadi kita sudah membahas cukup banyak ya. Sebenarnya kita pernah ingat beberapa negara, salah satunya Yunani ya, pada tahun 2008 itu mengalami default, tidak bisa membayar hutang ya. Dan negara-negara di Eropa kalau kita lihat rata-rata juga hutang terhadap GDP-nya sudah di atas 100% sebenarnya ya. Nah, sebenarnya gimana sih negara, kalau kita lihat hampir semua negara kok mengalami masa di mana utang terhadap GDP-nya bahkan lebih tinggi utangnya dibandingkan GDP-nya gitu ya. Nah, jangan sampai kita niru kan. Tapi gimana sih sebenarnya negara-negara lain? Nah, ini benchmark yang menarik adalah ini, Jepang. Rasio utangnya terhadap GDP 100%, lebih 108 kalau nggak salah. Tapi masalah ini di Jepang kepemilikan Warga negara sendiri ya? Oleh ibu rumah tangga. Jadi mereka dikasih, siapa yang mau beli utang nih utang negara? Ibu rumah tangga, investor domestik. Sehingga ketika seandainya mereka membayar bunga utang, dari pemerintah bayar bunga utang kepada rakyatnya, duitnya muter di dalam negeri, tidak bocor keluar. Beda dengan Indonesia, tadi disampaikan SBN kita 40% asing, dari asing, sehingga bunga dibayar otomatis keluar ya, betul. Itu yang tadi menjadi salah satu sebab adanya saving investment gap tadi. Nah, Yunani ada default itu karena satu, mereka tidak memiliki sumber daya alam yang punya sumber daya alam yang memenuhi kan, yang bisa untuk menjadi jaminan. Jadi investor tidak mempercayai bahwa Yunani bisa dapat bayar utang, sehingga udah nggak ada perpanjangan, nggak bisa. Tapi Indonesia seandainya pun nanti ada nggak bisa bayar, refinancing atau dan sebagainya, itu nanti kita masih punya banyak sumber daya resource yang nanti menjadi jaminan bargaining position. Nah, itu salah satunya manusianya. Manusia enggak, Pak, itu sumber daya alamnya yang kita lihat mereka pada manusianya tinggal naikin harga. Oh gitu ya. Kalau dalam utang bisnis kan ada kolateralnya ya, jaminan bahwa kita punya. Jadi sebenarnya leverage kita sebenarnya tinggi ya kalau mau jujur gitu ya. Tapi Cina juga kalau kita lihat utang terhadap GDP-nya besar loh. Tapi sekarang bisa ini. Nah itu juga problem juga kan sebenarnya kan. Ya, bisa di masa depan menjadi problem. Bisa jadi problem ya, itu kan gitu Pak. Jadi kita juga sebenarnya sama dengan negara-negara lain, tapi sebenarnya kan kita tidak terperosok untuk kedua kali dengan negara lain kan Pak, sebenarnya gitu. Tadi yang dikatakan Pak Rusli bahwa kita tuh karena ada jaminannya sehingga orang tuh senang minjemin kita gitu. Atau kalaupun nggak bisa bayar malah kebenaran gitu. Gimana komentarnya? Iya itulah. Ya artinya masih Indonesia ini dianggap masih punya oleh negara yang ngutangin kita, masih sumber daya alamnya kita masih cukup. Kalau tidak cukup mungkin tidak ngasih. Salah satunya lagi bisa juga menurut saya ya, sumber daya manusianya banyak, yang tadinya marketnya banyak, ya artinya bisa tinggal naikin harga-harga atau subsidinya dicabut, atau naik keuntungan negaranya bertambah, tapi bayar yang bayar rakyat gitu. Iya. Sekarang listrik aja udah naik, semua harga-harga naik kan, itu yang bayar kan berarti secara masyarakat ya. Oke. Nah, kadang-kadang orang mengatakan gini, wah kalau kita bagi nih utangnya yang tadi 4.000 triliun dibagi jumlah penduduk, berarti tiap warga negara ini punya beban berapa Pak? 15 juta. 15 juta. Nah ini orang selalu kepikiran, itu yang pertama. Yang kedua, orang merasa dengan pemerintah utang sekarang banyak orang tuh merasa wah saya mesti dikejar-kejar pajak. Nah ini kadang-kadang diidentikan gitu kan. Ini kan jadi artinya jangan sampai orang berpikir bahwa wah jangan-jangan pemerintah nggak bisa utang, kita yang akan kejar-kejar pajak. Nah ini kan juga negatif buat masyarakat. Ini malakama Bu. Gimana? Bagi pemerintah bahwa di sisi lain tadi ada image bahwa waduh setiap kepala utangnya 15 juta nih. Tapi di sisi lain pemerintah butuh adanya kenaikan pajak ya. Rasionya banyak ditingkatkan. Nah, tapi dilalahnya masyarakat yang dikejar-kejar nih. Jadi itu dilema juga ya dilema sebenarnya juga bagi ya. Pemerintah. Nah, mungkin bagi pemerintah adalah satu ini Bu, menerapkan pajak progresif ya, para penunggak pajak yang menengah ke atas terutama, agar rasio pajak kita bisa lebih tinggi. Jangan hanya mengejar yang kecil-kecil saja seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari sisi ini ya, pendapatan pajak ya, ini ada hubungannya sedikit lah. Kalau kita lihat dari orang kaya di Indonesia yang 50 juta, itu kan pembayar pajak kita baru 25 jutaan lah kira-kira kurang lebih ya. Sebenarnya banyak orang kaya di Indonesia yang belum punya nomor NPWP. Nah ini kan ada problem juga bahwa sebenarnya belum fair orang yang sudah punya
wajib pajak itu terus dikejar, tetapi yang sama sekali belum pernah dan dia menjadi orang kaya, ini kan nggak fair juga gitu. Nah ini kan harus diperbaiki gitu. Nah itulah kenapa tax amnesty ada ya. Harusnya di tax amnesty itu dia tapi nggak dapat. Tercapai Pak. Nah tapi nggak tercapai. Hanya 1 juta orang yang melakukan tax amnesty kan, tidak 100 banyak. orang kaya di Indonesia ini kan ya harus, kalau menurut saya harus dikejar lah. Gitu ya, jadi dan harus keadilan di situ, jangan dikejar yang kecil-kecil tapi takut mati semua nanti. Iya, nggak berusahanya, jadi nggak berusaha dulu udah dikejar-kejar pajak gitu ya. Oke. Nah kalau utang luar negeri kita sebenarnya dulu kita sudah berubah dari utang luar negeri ke SBN kan sebenarnya gitu ya. Nah SBN ini tadi resikonya adalah apabila sebagian besar akan keluar, ini yang harus menanggung Bank Indonesia. Nah sejauh mana sebenarnya pemerintah itu bisa untuk membeli kembali kemudian menjual lagi. Nah ini problemnya adalah masyarakat kita ini belum terbiasa Pak membeli utang negara ini gitu. Kayak uang panas ya, hot money ya. Betul. Tapi jadi seperti itu. Kalau terjadi apa-apa dia cepat lari. Ya, khawatir saya Bank Indonesia nggak sanggup. Betul. Gitu. Jadi kalau dari pemerintah saja tadi dikatakan 4.300 triliun, 40%-nya itu sudah berapa? Sekitar 1.600. Apalagi hasil BPS kita kan minus nih antara ekspor dan impor kita kan minus. Iya, otomatis ya. itu. Itu otomatis akan menjadikan beban juga buat BI. Dilemanya banyak sih sebenarnya. Menjaga sebesar rupiah kita. Iya. Ini menarik Bu. Tantangan pemerintah agar masyarakat kita terbiasa membeli surat utangnya pemerintah, seperti di Jepang. Padahal udah sampai 5 jutaan loh sekarang retailnya sebenarnya supaya dibeli oleh masyarakat Indonesia, tapi nggak ada yang beli Pak. Nah, ini ada beberapa catatan kenapa retail SBN kita nggak terserap maksimal ya. Satu, literasi keuangan kita masih rendah. Yang kedua, masyarakat kita belum terbiasa pada investasi sejenis SBN. Terus yang ketiga masalah infrastruktur ya, sehingga ada sebuah mindset bahwa orang yang bisa investasi SBN adalah orang-orang yang di kota, mereka yang dekat dengan bank, dekat dengan apa namanya BIJ dan sebagainya. Di perkotaan gitu ya. Betul. Padahal banyak sekali potensi-potensi di desa yang seharusnya bisa digerakkan untuk menyimpan di situ ya. Tapi kalau kita lihat sekarang sih ada perubahan nih Pak. Dari usia umur 24 sampai 35 tahun itu sekarang cenderung orang-orang ini yang berinvest di non bank. Jadi artinya mereka di reksadana ya, kemudian juga di saham gitu. Ini sebenarnya kan potensi market baru yang bisa digarap oleh pemerintah sebenarnya supaya domestik ini lebih digerakkan sebenarnya gitu. Gimana komentarnya? Silakan Pak. Oke, itu sangat potensial sekali ya, terlebih di tengah teknologi informasi yang semakin menyebar ke sampai desa. Sekarang hampir setiap orang Indonesia punya HP, gadget kan. Itu mungkin suatu sarana yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan edukasi literasi keuangan untuk penjajakan SBN mereka. Iya. Jadi selain deposito sebenarnya ini juga investor yang aman kan, investasi yang aman sebenarnya. Kalau menurut saya mungkin orang desa ada juga yang kaya dari hasil pertaniannya ada. Tapi duitnya cash Pak, di bawah kasur. Tapi makanya pemerintah kurang sosialisasi kepada dia. Kalau dia bisa minjam pemerintah itu apa benefitnya, mungkin nggak ada asosiasi kepada dia, yang saya simpan aja di bawah kasur. Jadi kapan apa namanya saya financial inclusion, jangan hanya tabungan bank ya, tapi juga mensosialisasikan termasuk SBN pemerintah. Iya betul itu. Mungkin juga kurang percaya juga mungkin masyarakat ini kepada pemerintah. Gitu. Utangnya buat apa gitu ya? Utangnya untuk apa dan uang saya ini bisa kan saya ambil kapan gitu. Iya. Sewaktu-waktu padahal bisa sebenarnya. Ya satu itu kan sebenarnya bisa, tapi sosialisasinya kurang. Iya. Betul. Tapi yang pasti SBN itu pasti dikembalikan oleh pemerintah, karena kan yang memberikan utang pemerintah ya. Pasti dikembalikan. Kecuali kalau misalnya pemerintah ya, swasta atau perusahaan kadang-kadang ada default sehingga tidak. Cuman problemnya gini, kalau masyarakat itu membeli, problemnya kan yang namanya SBN itu di pasar bisa di bawah pari maupun di atas pari kan. Kalau pas di bawah pari, mereka misalnya belinya 10 juta misalnya. Pas di bawah pari kan cuma 90 juta kembali 9 juta kembalinya mereka nggak mau gitu. Nah ini yang mereka juga kan belum terbiasa. Mungkin dikasih batas kali ya. Kalau yang sampai sekian itu ya 100%, tidak perlu di bawah atau di atas pari gitu ya, sehingga mereka mendapatkan uang yang sama ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi
dan saya juga berharap pemirsa bisa menelpon ke 51555111 untuk ikut berinteraktif bersama kami, karena Anda juga perlu mengetahui bahwa hutang negara itu adalah hutang pemerintah juga hutang swasta, di mana kita perlu melihat sejauh mana penggunaan utang pemerintah lebih baik. Oleh karena itu masyarakat juga perlu ikut mengawasinya. Oleh karena itu saya berharap Anda juga ikut berinteraktif di sini dan menelpon ke 51555111 setelah pesan berikut ini.